Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarizil azim, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani, terlebih nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan dengan tema dakwah digital untuk anak usia dini. Kenapa saya ambil tema ini? Ternyata zaman sekarang ini sudah zamannya zaman now. Zaman abadnya saja sudah abad 21, sudah zaman modern. Nah, di zaman modern ini tentunya kita harus bisa bagaimana memilah yang positif dan yang negatif di digital ini. Nah, kemudian bagaimana cara berdakwah digital untuk anak usia dini? Karena teknologi informasi dan komunikasi sekarang sudah zamannya mendidik anak dengan menggunakan digital. Tidak lagi seperti zaman yang dulu. Zaman dulu kita belajar masih menggunakan contoh, misal kita ingin mengetahui Monas. Zaman dulu mungkin kita sering melihat di film-film, kita ambil baskom, kita isi air itu kita kasih mantra. Nah, kita muncul ada Monas. Zaman digital pun sekarang sudah canggih. Untuk mengetahui Monas kita lebih mudah. Ambil handphone, oke Google, Monas, maka akan muncul Monas. Nah, itulah perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Oleh karena itu, karena sekarang kita hidup di zaman now, di zaman era digital ini, tentunya kita harus bisa menguasai keilmuan teknologi informasi dan komunikasinya, terutama untuk anak usia dini. Kenapa target kita adalah anak usia dini? Karena tahun 2045 itu adalah golden age, yang mana golden age itu anak yang sekarang usia dini nanti beberapa tahun yang akan datang akan golden age. Nah, sementara sekarang anak sudah dihadapkan dengan yang namanya digital. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi dan mendampinginya, maka negatif yang akan muncul. Tapi kalau kita bisa menghadapi semua itu, mendampingi anak-anak kita dengan baik, maka positif yang akan muncul. Kenapa? Karena sebetulnya zaman digital ini adalah zaman yang sudah sangat luar biasa, zaman canggih yang harus kita kuasai. Karena kalau kita tidak menguasai zaman digital ini, sulit kalau zaman sekarang. Tentunya kita harus bisa menguasai digitalisasinya, terutama untuk anak usia dini. Contoh untuk bagaimana mendidik anak dengan menggunakan media digital. Kita kasih media, contoh misalnya kita kasih handphone. Di handphone itu kalau kita tidak bisa mendampinginya, sementara kita harus memaksa anak untuk memakai handphone itu, gadget itu, nah tentunya kita harus bisa mendampinginya. Karena di handphone itu anak bisa melihat warna, bisa melihat karakteristik orang dan sebagainya. Nah, kemudian juga anak bisa berhitung dengan menggunakan media digital. Kalau dulu menghitung, kalau zaman kita dulu itu belajar itu masih pakai lidi, dipotong-potong 1 tambah 1 tambah 1 itu lidinya dijajarin, dibarisin. Nah, kalau sekarang sudah zaman digital, ya. Bahkan belajarnya pun anak sekarang sudah menggunakan yang namanya digital.
Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak untuk belajar dengan menggunakan digital ini. Pemirsa Ramadan Karim yang Allah muliakan. Di usia dini, tentunya anak perlu pendampingan. Di usia dini adalah anak yang masih bersih, masih secertik kertas yang masih kosong, yang masih belum ada apa-apanya. Nah, tinggal kita menulis mau pakai pulpen apa, mau pakai warna apa, tinggal kita menulisnya. Begitu juga anak. Nah, di zaman digital ini, tentunya bagaimana untuk anak menggunakan digital. Apalagi sekarang saya yakin semua anak Indonesia ini semuanya terutama bahkan di usia dini itu semuanya rata-rata sudah megang yang namanya handphone, yang namanya sudah menggunakan yang namanya digital. Bahkan bukan usia dini, bahkan usia yang masih beberapa tahun pun ya itu sudah menggunakan handphone. Nah, kalau kita tidak bisa mendampinginya, kalau kita tidak bisa memberikan hal yang positif kepada anak, maka akan hancurlah anak. Tapi kalau kita bisa mendidik anak dengan baik, maka dengan digital ini akan tumbuh positif. Oleh karena itu, dengan digital ini, di era digital ini, tentunya kita sebagai orang tua harus waspada dengan anak yang kecanduan digital, terutama kecanduan main game. Itu tentunya kita harus bisa memilah apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka tidak lakukan. Karena pasti yang namanya digital itu semuanya ada di dalam digital. Nah, kemudian kalau kita ingin mengajarkan bagaimana cara untuk mendidik anak dengan cara digitalisasi ini, tentunya kita pun harus menguasai terlebih dahulu dan juga minimal sekarang itu sudah baca Quran saja sudah ada Quran digitalnya. Kemudian ngaji sudah pakai digital dan apa yang dikerjakan oleh anak itu sekarang sudah bisa menggunakan digital. Tentunya orang tua di masa kini harus betul-betul melihat anak kita apakah sudah tepat atau belum menggunakan digitalisasi ini. Karena digital ini adalah hal yang modern, hal yang sudah canggih, yang perlu juga kita menguasai digitalisasi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah di era digital ini untuk anak usia dini memang sangat luar biasa. Perlu adanya kesabaran kita untuk bagaimana mengajarkan kepada anak, apalagi anak yang sudah tidak mau nurut dengan orang tuanya. Karena apa? Karena kurangnya adab. Tentunya itu imbasnya dari digital seperti itu, akhirnya adab anak pun akan berkurang, terutama adab kepada orang tua, adab kepada sesama dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi harapannya adalah bagaimana untuk mendidik anak dengan baik dan benar. Pemirsa Ramadan Karim, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Ramadan Karim, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah di usia dini ini sangatlah memerlukan energi yang luar biasa. Kenapa? Karena kita juga harus membuat konten-konten bagaimana anak itu menarik. Bagaimana anak menarik untuk bisa beribadah. Bagaimana anak menarik
untuk mau sholat, bagaimana menarik anak untuk mau ngaji. Nah, di zaman digital ini tentunya kita juga bisa bagaimana mendidik anak dengan menggunakan digital, dengan mengajarkan dengan menggunakan digital. Contoh, kita bikin konten kartun yang sifatnya mendidik anak tentang yang positif. Kenapa? Karena seorang orang tua harus bisa mendampingi dan juga bagaimana selalu mengayomi anak-anaknya untuk bagaimana menggunakan digital ini dengan sebaik-baiknya. Ketika anak melihat konten yang bagus, maka kita harus mengapresiasi. Kemudian kalau anak melihat konten-konten yang kurang bagus, tentunya orang tuanya harus bisa mendampinginya. Dan kalau bisa, gadget yang digunakannya menggunakan mode anak dan menggunakan mode yang islami. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memilah itu, maka anak akan terjerumus dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti apa? Adab anak sekarang itu yang sudah kecanduan dengan gadget itu sangat luar biasa. Banyak sekali kasus yang terjadi. Anak yang sudah tidak bisa berlaku sopan, anak yang sudah tidak bisa berlaku baik, anak yang sudah tidak bisa beradab kepada orang tuanya, temperamen, sering marah-marah. Karena apa? Karena pengaruh dari gadget itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang tua, untuk anak usia dini ini terutama, kita harus bagaimana bisa mengajarkan kepada anak menggunakan media dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Ramadan Karim yang Allah muliakan. Anak usia dini yang harus kita ajarkan dari semenjak dini, terutama di era digital ini, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan konten seperti kartun yang islami, jangan kartun-kartun yang sifatnya akan negatif. Kenapa? Karena anak itu akan lebih tajam pemahamannya dan akan terus ingat sampai kapanpun dia ingat. Setelah melihat satu kali, maka dia akan seterusnya akan teringat. Oleh karena itu, berikanlah pendidikan yang baik buat anak agar apa? Anak bisa menjadi anak yang baik, beradab, dan juga menjadi kebanggaan bagi orang tua, kemudian juga berguna bagi agama nusa dan bangsa. Pemirsa Ramadan Karim yang Allah muliakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga bagaimana tentang teknologi informasi dan komunikasi untuk anak usia dini. Nah, tentunya sebagai orang tua kita harus paham terlebih dahulu. Jangan kita tidak paham, karena kalau yang namanya anak, kalau salah itu akan salah seterusnya. Nah, maka dari itu mengajarkan, mendidik anak itu harus benar, karena akan terbawa sampai dewasa nanti. Kalau kita mengajarkannya dengan salah, maka anak pun akan salah seterusnya. Oleh karena itu, mari kita didik anak-anak kita, ajarkan anak-anak didik kita dengan menggunakan media yang sebaik-baiknya, dan juga gunakan gadget seperlunya yang untuk kepentingan pembelajaran. Karena kita tidak memungkiri yang namanya sekarang zaman modern, sudah zamannya digital, kita tidak bisa jauh dari digital ini. Tentunya kita harus juga memahami dan juga harus bagaimana supaya anak pas dengan apa yang kita inginkan, terutama anak bisa beradab kepada kedua orang tuanya, beradab kepada guru-gurunya,
beradab kepada orang lain dan juga kepada yang lainnya. Sehingga kita bangga mempunyai anak yang beradab, berakhlakul karimah. Kita bangga mempunyai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, dan rajin beribadah yang lainnya, serta juga rajin bersodakoh. Maka dari itu kita juga harus mengajarkan kepada anak dengan bersodakoh, karena bersodakoh itu selain akan mendatangkan rezeki yang banyak, juga melatih anak untuk menjadi manusia yang dermawan. Karena dengan sodakoh ini kita bisa mendapatkan pahala juga dan juga bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Pemirsa Ramadan Karim yang Allah muliakan, dari anak usia dini ini tentunya kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita lebih baik, jauh lebih baik. Kenapa? Karena tentunya sebagai orang tua menginginkan anaknya baik. Oleh karena itu, karena kita ingin anak kita baik, berarti kita harus mengajarkan kepada anak juga yang baik. Nah, kalaupun memang kita tidak bisa mengajarkan dengan yang baik, berdakwah dengan yang baik kepada anak, maka bisa menyuruh orang untuk mengajarkan anak kita untuk menjadi anak yang baik. Di antaranya, masukkanlah anak kita ke pengajian, ke sekolah, agar mereka menuntut ilmu dengan para gurunya. Sehingga anak kita menjadi anak yang cerdas, menjadi generasi penerus yang berilmu, yang berkarakter, dan juga yang beradab. Itulah harapan semua orang tua di muka bumi ini, ingin menjadi anak-anaknya menjadi baik dan juga berguna bagi agama nusa dan bangsa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak usia dini mulai dari kecil tentunya kita harus mengajarkan yang mudah terlebih dahulu sebelum yang sukar, karena mengajar itu ternyata harus bertahap. Jadi harus sesuai dengan usianya. Mendakwahi anak, berdakwah kepada anak itu harus sesuai dengan usianya. Jadi kalau usia anak seperti ini, usia dewasa seperti itu, tidak bisa disamakan. Cara mendidik anak, anak yang kecil dan anak yang besar tidak bisa disamakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, metode bagaimana cara mendidik anak di era digital, berdakwah dengan cara digital di anak usia dini. Tentunya kita harus bisa menguasai dulu keilmuannya dengan cara bercerita kepada anak. Misalnya kita bercerita tentang sejarah Islam, berdongeng, dan lain sebagainya. Nah, itu metode untuk berdakwah kepada anak. Contoh, ketika kita mau tidur, anak cerita bagaimana perjalanan Nabi, bagaimana perjalanan sahabat yang begitu sabar, bagaimana perjalanan umat Islam terdahulu untuk mencapai kemerdekaan. Nah, di situ kita bisa mengajarkan kepada anak dengan menggunakan dongeng dan juga bercerita. Hadirin Ramadan Karim yang Allah muliakan. Tentunya kita juga punya tujuan bagaimana mendidik anak dan juga bagaimana
hasil yang harus kita tuju. Nah, karena mendidik anak usia dini itu tahapannya tidak bisa disamakan dengan yang lain. Contoh, mengajar kepada anak usia dini itu harus dengan cara kasih sayang. Dengan kita kasih sayang, bahkan mereka salah pun, itu kita tidak boleh untuk memarahinya. Apalagi membentak-bentak, itu tidak boleh. Tapi dengan apa? Dengan cara kasih sayang, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara keibuan, tidak dengan cara bentak-bentak. Karena ada tahapan-tahapannya. Kalau kita mengajarkan kepada anak SD, SMP, itu ada aturan-aturan. Harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau anak usia dini, itu tidak bisa kita mengajarkan dengan cara ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh anak. Itu tidak bisa. Nah, atau kita mengajarkan kepada anak usia seperti mahasiswa, itu tidak bisa juga. Atau sebaliknya, kita mengajarkan mahasiswa seperti anak usia dini dengan cara kasih sayang, itu juga tidak bisa. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia. Jadi itulah metode bagaimana kita mengajar anak supaya berperilaku baik, berperilaku rajin. Karena kalau kita tidak memulainya, maka anak tidak akan bisa memulainya. Karena anak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya kencing berdiri, maka anak kencing berlari. Maka dari itu, kalau kita menginginkan anak-anak kita baik, kalau kita menginginkan anak-anak kita berakhlakul karimah, tentunya harus diawali dengan kita sebagai orang tua. Minimal ketika sholat berjamaah, kita lakukan sholat berjamaah, maka anak akan menirukan kita sholat berjamaah. Kalau anak kita ingin bisa ngaji, maka orang tuanya pun akan ngaji, maka si anaknya pun akan ngaji. Tapi kalau orang tuanya selalu megang handphone, selalu TikTok, YouTube dan sebagainya, nah anak pun akan mengikuti scroll-scroll seperti itu. Karena anak itu adalah pengikut orang tuanya. Maka dari itu, kalau kita menginginkan anak kita baik, anak kita lebih cerdas lagi, maka kita pun harus mau mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua kita sendiri. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, itulah metode mengajarkan anak. Karena di anak usia dini ini kita harus mengajarkannya lebih dini lagi. Karena kalau kita tidak mengajarkannya, contoh kita beli sepeda baru. Sepeda itu kita beli, kita belum bisa pakai sepeda. Sepeda itu kita diamkan saja, hanya dilihat saja. Sudah dibeli, hanya dilihat, hanya ditonton saja, tidak dipakai, tidak diajarkan. Kira-kira kita akan bisa pakai sepeda? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak diajar. Sama, begitupun anak. Kalau kita tidak mengajarkan kepada anak, kalau kita tidak mengajarkan kebaikan kepada anak, maka anak itu pun tidak akan bisa. Karena apa? Karena mereka tidak belajar. Karena mereka tidak menguasainya. Makanya harus diajarkan dari semenjak dini. Oleh karena itu, mari para orang tua yang baik hati, sekarang kita mulai bagaimana dakwah digital untuk anak usia dini ini supaya tepat sasaran. Karena kita mengajarkan itu harus sesuai dengan usianya. Jadi sebagai orang tua zaman sekarang, walaupun sekarang sudah zaman now, sudah zaman digital, sudah zaman abad 21, tetap kita harus bagaimana mengajarkan anak dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi dengan kekerasan, tidak lagi dengan bentak-bentak, tidak lagi dengan memukul dan sebagainya. Itu sudah tidak zamannya lagi. Padahal memang sebetulnya tidak boleh kita mengajarkan kepada anak itu dengan bentak-bentak. Kita mengajarkan kepada anak itu dengan cara yang kasar. Itu tidak boleh. Tapi harus dengan kasih sayang. Karena
Anak adalah titipan Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita terima. Cobaan apapun yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak bahwa kita sebagai orang tua harus bagaimana mengajarkan anak di usia dini ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai anak terjerumus. Kenapa? Karena kalau kita mengajar kepada anak dengan kekerasan, maka anak pun nanti ketika dewasanya akan keras. Tapi kalau kita mengajarkan kepada anak dengan lemah lembut, maka anak pun akan lemah lembut. Karena yang kita ajarkan itu pasti akan terbawa nanti ketika dewasa. Pemirsa Ramadan Karim yang Allah muliakan. Sekali lagi saya mengajak kepada para orang tua khususnya yang ada di Nusantara ini. Mari kita didik anak-anak kita dengan hal-hal yang positif. Mari kita didik anak-anak kita dengan akhlakul karimah, dengan yang baik. Kita harus bisa memahami, harus kita mendampingi bagaimana anak menggunakan media sosial, bagaimana anak menggunakan digitalisasi, bagaimana anak menggunakan media yang lainnya, agar apa? Tetap anak menjadi kebanggaan kita, berakhlakul karimah, beradab yang mulia, dan juga menjadi kebanggaan bagi orang tua dan juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, banyak rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.